Shalom untuk kita semua, sedang jemaat Tuhan yang ada di bawah maupun yang ada di tempat ini dan di rumah. Puji Tuhan, kita masuki bulan September yang penyertaan Tuhan yang terus menerus dalam kehidupan kita. Maka sepatutnya kita datang kepada Dia mengucapkan syukur betapa kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita siapkan hidup kita untuk datang menyembah Dia. Katakan, beri puji, beri hormat, karena hanya Dia yang patut dipuji dan hormat. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah.
kasih Tuhan, kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan tentunya kita tidak dapat menghitung betapa penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Dia setia dalam hidup kita. Dia selalu ada. Dia siap mendengar segala pergumulan hidup kita. Tapi seringkali kita yang jauh daripadanya. Terima kasih Bapak, katakan, sungguh besar setiamu Bapa. Akui Dia. Besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan lebih sungguh besar setiamu Bapa, dan nyata bagi hidupku. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kami puji Kau Bapa, hormat pujian Kau Raja kami, Kau Tuhan kami, Kau segalanya bagi kami, Kau Bapa, Kau Raja kami, Yesus Kau Tuhan kami. Terima kasih buat kesetiaan, terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, pujian syukur bagimu, haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami datang padamu, membawa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hidup kami, yang mengalir dalam hidup kami, yang membawa kami kuat menjalani hari-hari kami. Bapa, katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalam hidupku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan, dalam naungan, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antar ruh menyembahmu hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu,
terpuji Engkau, terpuji namamu, terpuji Engkau. Agunglah Kau Bapa, hormat pujian bagimu Yesus. Puji syukur bagimu, syukur. Terima kasih, terima kasih Bapa, makasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Bapa, inilah hidup kami datang kepadamu dengan segala apa yang Kau lihat dalam hidup kami. Biarlah penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Makasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membuat kita semakin mengerti hari-hari yang kita lewati. Kita mohon kepada Tuhan, semakin diajari lebih mengerti hari-hari yang kita lakukan. Kita semakin lebih bijaksana karena firman Tuhan yang buat kita kuat dan menguasai setiap hidup kita. Ajar kami Bapa. Menghitung hari-hari agar kami beroleh
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah membawa kami di awal bulan September ini. Hati kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Sisa beberapa bulan dari tahun ini, sungguh kami rasakan nyatalah penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan penyertaan itu kami rasakan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Semakin iman kami diteguhkan oleh firman-firman yang selama ini seringkali sudah kami dengarkan. Segala pujian syukur sembah kami lewat pujian, lewat senandung hati kami, lewat syair-syair, lewat kata-kata yang terucap dari hati kami, dari mulut kami. Kiranya itu mempermuliakan Engkau dalam ibadah penyembahan malam hari ini. Namun Engkau berkemurahan juga bagi kami untuk kami bisa merenungkan firman Allah. Maka kami juga menggunakan waktu ini dengan baik. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin menjadi jawaban atas segala pergumulan kami. Mungkin firman Allah topiknya tidak sama persis dengan masalah kami, tapi karena firman-Mu berkuasa dalam berbagai aspek kehidupan, selalu bisa menjawab kebutuhan untuk menolong kami. Sidang jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, di lantai 1 maupun yang masih mengikutinya secara online, ada yang di Surabaya, di Sidoarjo, bahkan ada yang di kota Mojokerto juga. Di perjalanan dimanapun, Tuhan menyertai kami semuanya. Terpujilah Tuhan, kami renungkan firman-Mu dalam kitab Efesus, dalam firman yang kami tekuni setiap Selasa dalam nama Yesus. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Kalau sudah memasuki ber gitu ya, itu biasanya orang Kristen juga hatinya juga sudah ber gitu ya, bersukacita menyambut Desember. Tapi bisa juga bernya itu bukan bersukacita tapi berdebar-debar juga bisa. Karena apa ya, ntar lagi mau Natal, tahun baru, aduh, beli bajunya pakai apa ya? Apakah di tahun ini, di musim corona ini, bisa beli baju baru dengan daun atau bagaimana? Jadi bisa juga menanggapinya berbagai macam ketika masuk berbulan ber. Nah, kita bersyukur. Bagi saya dalam doa tadi, tidak ada yang paling membanggakan kecuali kita mengikuti Yesus ini. Amin saudara ya. Kebanggaan yang tak terbandingkan dari segala kebanggaan yang pernah kita capai ya. Ada orang sudah mencapai puncak di perusahaan, bangga dia. Ada yang jabatannya, bangga dia. Ada yang keinginannya tercapai, anak-anak muda pengen punya iPhone, punya pakai phone i, pengen apa gadget-gadget yang baru tercapai, bangga dia. Ada orang yang sudah waktunya berpasangan, bangga dia kalau dapat pacar tinggi semampai, rambut lurus atau bengkok, sesuai keinginannya tercapai, bangga dia. Ya, ada banyak kebanggaan-kebanggaan yang boleh kita miliki. Tapi lewat firman Allah yang sebentar kita bacakan, hamba Tuhan atau anak Tuhan ini mengatakan kebanggaan yang tak terbandingkan hanya ada di dalam Tuhan. Amin ya. Mari kita membaca Efesus pasal 3 hari ini. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3, lalu kita lompat ayat 7. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3, lalu kita lompat ayat yang ke-7. Saya membacakannya dengan suara, jemaat bisa mengikutinya dengan suara juga boleh, dalam hati juga boleh. Ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu,
yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Saudara, walaupun surat ini, tulisan ini kita baca dengan huruf, dengan rangkaian dari kata-kata yang menjadi sebuah kalimat, tetapi kalau saudara renungkan baik-baik, kalau ini benar-benar tertuju untuk diri kita, yang menerima surat itu adalah diri kita, kalian akan bisa rasakan bahwa apa sih yang sedang dikatakan oleh penulis surat ini gitu. Ketika kita masih zaman surat-suratan atau pakai WA-WA juga kan bisa. Begitu orang katakan, oh aku ini loh dapat hadiah, dapat sepeda motor, wah luar biasa, perusahaan itu baik sekali ya. Nah, ketika kita membaca itu, kita sedang melihat, oh iya ya, orang ini bangga loh dengan perusahaannya. Orang ini senang sekali loh dengan tempat dia bekerja. Nah, Paulus ini menuliskan ayat 1 sampai ayat 7 yang kita baca tadi. Dia sedang mengutarakan kebanggaannya. Dia sedang menyampaikan kebanggaannya. Tetapi kebanggaan yang saya katakan tak terbandingkan. Seperti apa kok bisa Bapak katakan tak terbandingkan? Karena agak terbalik dengan kebanggaan-kebanggaan kita di dunia ini. Tadi saya sudah ungkapkan, bangga. Saya pernah loh jadi anak kecil bangga punya sikat gigi baru. Itu saya ingat sampai hari ini. Karena saking miskinnya di kampung kami itu, sehingga ketika saya punya sikat gigi yang baru, karena di kampung itu biasa sikat gigi itu satu untuk satu rumah tangga. Kalian pasti tertawa, tetapi itu lazim. Sabun batang, sabun untuk cuci batang yang cap gajah panjang begitu kayak batu bata. Sabun telepon itu untuk nyuci kain sebenarnya, tapi hanya itu sabun untuk dipakai satu keluarga untuk mandi. Jadi tidak ada sabun mandi di kampung saya dulu. Ya, jadi perlu saya sampaikan itu. Jadi ketika saya punya sikat gigi itu bangga sekali. Sehingga ketika guru saya datang ke kampung saya, sikat gigi ini yang saya pegang. Aku punya ini loh. Nah gitu ya, masih ku ingat aku. Jadi lucu sekali tapi nggak geli gitu. Nah, kebanggaan-kebanggaan kita tadi itu akan barang-barang yang kita punya, hal-hal yang positif gitu. Tapi saya dalam hatiku, hamba Tuhan ini terbuka menulis suratnya sebagai sebuah kebanggaan. Apa itu? Dia bilang begini, aku Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Wah, luar biasa. Kebanggaan yang tak terbandingkan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sebab ada satu kebanggaan, sebab dia bisa menderita karena Kristus. Nah ini sudah. Ya, tapi ini fakta. Hamba Tuhan ini pernah mengatakan dalam suratnya, tidak kita baca, aku tahu itu apa kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan. Jadi orang ini bisa bangga atas penderitaan bukan karena dia tidak pernah sukacita. Maksud saya bukan karena dia tidak pernah kaya dan orang hebat, senang-senang hidupnya. Jangan kita kira biasalah orang memang susah dari lahir ya bangga dia akan kesusahan. Itu saya saudara. Tapi surat yang kita baca ini orang hebat saudara. Dalam surat Filipi dia sampaikan, aku orang Farisi, aku suku Benyamin, disunat hari ke-8 dan seterusnya. Mirip seperti dengan kasusnya Yesus. Orang hebat. Tapi dia katakan, aku bangga menderita karena Kristus Yesus. Dia tidak sedang menulis surat Efesus pasal 3 ini dengan air mata gitu. Iya, aku ini lu menderita lu karena Yesus lu. Aduh, berat sekali hidupku ini. Nah, saudara, itu sebabnya aku proklamasi ya, aku Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Wah, luar biasa saudara. Menderita karena Kristus. Kalau kita memperhatikan, sering sekali penderitaan-penderitaan yang kita alami itu kan karena kelemahan ya saudara. Karena kelemahan kita, karena kesalahan kita, karena kekurangan kita, itu masih wajar.
Masih, ya karena kamu salah memang. Ya wajar kamu menderita. Tetapi kita memperhatikan di sini penderitaan, penjara disebut. Aku orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Saya mengatakan, Tuhan, orang ini bangga sekali ya. Makanya saya, saudara, kalau memperkenalkan diri ke orang, gelar saya sembunyikan. Kalau terpaksa harus ditunjukkan, ya ditunjukkan. Malu sebenarnya. Orang ini bangga karena dipenjarakan sebab Kristus Yesus. Sebuah kebanggaan. Kita kadang-kala mengaku sebagai orang Kristen aja malu, saudara. Betul ya? Betul ya, saudara ya? Ya, kadang-kala kita pakai salamnya agama lain supaya kita ya bisa diterima, supaya bagaimana gitu ya. Kurang bangga kita jadi orang Kristen. Kurang bangga kita jadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita senangnya ikut Yesus itu kalau lagi senang-senang gitu ya. Kita bangga jadi orang Kristen itu kalau kalung kita itu dari emas yang salibnya besar. Kita bangga jadi hamba Tuhan kalau kita senang-senang, everything semuanya oke. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dalam keadaan yang sulit? Masih bangga enggak jadi orang Kristen? Atau sebaliknya, ada kesusahan sedikit, langsung kita mengeluh kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Aduh, mengapa kami dibawa ke sini? Mengapa saya jadi orang Kristen? Mengapa saya jadi hamba Tuhan? Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Lewat firman Allah yang kita baca malam hari, membuat kita tidak cengeng, saudara. Membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat. Bahkan menderita pun bangga loh, saudara. Saya ingat ketika saya baru lulus Lempiner, saudara. Lulus sekolah Alkitab, itu benar-benar, saudara, membara, berkobar-kobar, mati pun jadi gitu. Bangga sekali, senang sekali. Sehingga seringkali yang paling kita senangi itu adalah menyiksa diri. Paling senang kalau berpuasa. Ya agak beda memang dengan orang-orang sekarang ya. Agak sulit berpuasa. Ada penderitaan ada penderitaan sedikit langsung ceklek begitu ya. Tapi kalau kita dulu itu seperti kita senang sekali kalau menderita. Kalau ada KKR gitu paling bawa barang yang paling besar itu kita bangga sekali, senang sekali. Padahal bengek sebenarnya. Karena dulu kan belum ada sewa-sewa, jadi sound system harus kita bawa dari Johor itu. Bangga sekali, senang. Ada lagi apa lagi Wah, memang kelihatan semua wajah-wajah itu kurus-kurus tapi semangat semua. Suka saya membaca ayat ini mengingat diri saya, Tuhan jangan sampai yang dulu-dulu itu terhilang gitu ya. Kasih mula-mula itu terhilang. Itu selalu saya dorong di dalam diri saya, jangan gampang mengeluh. Karena apa? Seorang Kristen itu bahkan menderita pun dia bangga. Yang kedua, kebanggaan hamba Tuhan yang tak terbandingkan ini saya melihat luar biasa. Ayat yang kedua, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadaku. Apa, saudara? Karena kamu. Saudara perhatikan ayat 1, aku dipenjarakan karena Yesus Kristus untuk siapa? Untuk kamu itu siapa, saudara? Orang lain, jemaat Efesus. Ayat yang ketiga, karena kamu. Saudara perhatikan, orang ini berguna bagi orang lain. Itu jadi kebanggaannya. Saya ulangi, saudara. Paulus bilang begini, aku dipenjarakan untuk kamu. Ayat 2, aku dipercayakan melayani karena kamu. Jadi kebanggaan dari hamba Tuhan ini tidak lain tidak bukan kalau dia berguna bagi orang lain. Kalau dia bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita lihat dari ayat ini? Seorang anak Tuhan itu sebenarnya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Saya buat bahasa yang sederhana. Seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan itu selesai dengan dirinya. Sehingga apa yang ada dalam pikiran anak Tuhan? Yang selalu di pikirannya bagaimana aku bisa memberkati orang. Nah itu, saudara. Begitu tinggi kualitas kerohanian itu, saudara. Ini membuat kita tidak menjadi orang yang egois, sungguh, saudara. Saya mau mendorong kita bukan dengan kata-kata motivasi, tapi dengan kalimat-kalimat firman Allah ini.
Aku dipenjarakan untuk kamu. Aku menyelenggarakan pelayanan kasih karunia karena kamu. Luar biasa ini. Saya mau Tuhan tolong saya, supaya saya menjadi seorang suami yang selalu dalam pikirannya itu dalam menyenangkan istri saya, menyenangkan keluarga saya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Walaupun kalau disuruh kuesioner, disuruh menilai 3 orang dalam keluarga saya ini, dibikin kuesioner, apakah suami sudah menyenangkan? Pasti mereka gampang sekali menemukan kelemahan saya. Masih gampang. Tapi sebenarnya di hati kecil saya rindu bagaimana saya menjadi orang yang berguna. Bukan bagi diri saya, berguna bagi orang lain. Ayo anak-anak remaja muda yang dengarkan firman Allah ini, orang-orang tua, ayo. Walaupun kita sudah tua, masih anak-anak, jangan pikirannya gini. Aku layani harusnya aku diperhatikan. Harusnya kan. Ya mungkin secara psikologi perkembangan, betul, anak-anak masih terus butuh perhatian. Psikologi perkembangan orang-orang tua, ya dilayani. Tapi saya mau katakan, firman Allah ini masa harus gagal sih? Karena masalah psikologi. Masa sih kalau kita jadi anak Tuhan, anak remaja, firman Allah ini tidak berguna untuk kita? Ayo, saya mendorong kita semua. Mari kita menjadi orang yang bangga karena kita berguna bagi orang lain. Bukan bangga karena kita mendapatkan dari orang lain, tapi berlomba-lomba supaya kita berguna bagi orang lain. Rasul Paulus begitu sukacita. Selama ini orang Farisi itu selalu dikasih kursi yang indah-indah di depan, selalu mendapat penghormatan di pinggir-pinggir jalan, selalu mendapat penghormatan, selalu untukku. Begitu dia mengenal Yesus, bahkan dia sedang menderita, dia bangga karena apa? Aku berguna bagi kamu, berguna bagi orang lain, berguna bagi Filipi, berguna bagi Yesus. Kalau saya merenungkan pelan-pelan, luar biasa. Kualitas kerohanian kita itu di atas jauh tinggi sekali dibandingkan dengan manusia di dunia ini. Orang Kristen itu tinggi sekali, karena yang selalu ada dalam pikirannya, bagaimana aku jadi berkat. Lihat orang susah, bagaimana aku. Lihat ada peluang-peluang bisnis, nggak selalu yang dipikirkannya bagaimana supaya aku habisi orang ini. Bagaimana aku bisa memberkati orang ini. Bagaimana. Itu tuh, saudara. Ibu-ibu janda, lansia yang di lantai 1 juga Tuhan mencintai ibu-ibu semua. Yang selalu dalam pikirannya di masa tua ini gini, aku mau menghabiskan masa tuaku ini, bagaimana aku bisa berguna bagi orang lain. Ya, jadi oma-oma bisa rubah itu semua. Orang lain mengatakan, apa kalau sudah oma-oma sudah tua nggak ada lagi gunanya, hanya terus minta dilayani. Wah, kita rubah itu. Walaupun kita sudah lemah, tapi pikirkan, Tuhan aku mau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan aku mau bagaimana berguna bagi teman-temanku satu kamar. Ayo berlomba-lomba, saya bisa bayangkan luar biasanya keajaiban terjadi dalam rumah tangga, keajaiban terjadi di panti, keajaiban terjadi di dalam perusahaan kita. Kalau selalu dalam pikiran kita, bagaimana saya berguna. Wah, repot sekali saudara. Kalau orang di sekitar kita, begitu ada orang tanya, ada Pak namanya Pak Stephen enggak di rumah ini? Pak Stephen itu siapa ya? Ya, nggak berdampak itu orang. Ya tuh, ditanya, ada oma apa? Saya ganti nama orang yang nggak ada lah di sini namanya. Ada nggak di sini anak oma Ferguson? Padahal ada. Orang lain bilang, siapa itu ya? Kok nggak pernah keroso itu orang? Loh, malu banget tuh saudara. Iya, saudara datang ke sini, kalian kenal namanya Pak Stephen? Yang mana ya, kayak apa orangnya ya? Karena apa? Tidak pernah berdampak bagi orang lain. Nah, saya mendorong kita lewat firman ini, bangga yang tak terbandingkan kalau kita bisa menderita karena Kristus. Bangga menjadi anak Tuhan ketika kita bisa berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Waktunya kita menaikkan syafaat-syafaat kita, doa-doa kita di hadapan Tuhan. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, bersyukur dan berterima kasih mengiringi Yesus menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Meski jika diizinkan dalam keadaan sulit,
seperti Paulus mengalami sulit, tapi bukan berarti juga tidak pernah mengalami yang indah, yang senang-senang. Tetapi kalau seizin Tuhan, kami pun harus menderita, mengalami kesulitan dalam mengiringi Yesus. Itu pun adalah satu kebanggaan. Jangan karena menderita karena dosa, tapi karena Engkau Tuhan, itu adalah kebanggaan kami. Malam hari ini kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi orang lain. Tuhan, Engkau ciptakan kami bukan sampah yang tak berguna, bukan sesuatu yang tak bermanfaat. Ampuni kami kalau kami hanya berguna untuk diri kami sendiri, egois luar biasa. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu hari-hari mendatang. Di bulan September ini kami mau berlomba-lomba menjadi orang yang berguna. Sekecil apapun peran atau dampak yang kami kerjakan, itu dicatat oleh Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan, orang tua, anak-anak, orang dewasa, kami punya masing-masing porsi-porsinya. Itu bisa kami kerjakan. Kalau kami bisa menasihati, kami tekun menasihati. Kalau kami bisa menghibur, kami lakukan. Kalau kami masih bisa bernyanyi, kami menyanyi, didengar oleh teman-teman. Kalau kami bisa berdoa, berguna untuk mendoakan orang lain. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, mulai dari hamba-Mu, keluarga, seluruh majelis, seluruh sidang jemaat, mulai sekolah minggu, remaja muda hingga lanjut usia. Kami mau berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan. Dalam proses mempersiapkan pengobatan dan vaksin untuk COVID-19, campur tangan kepada Bapak Presiden, terus berikan hikmat seluruh jajarannya, berikan ketenangan, di mana jika ada pihak-pihak yang ingin mengganggu, menggunakan situasi yang sulit ini untuk mengacaukan negeri ini, kami patahkan siasat iblis, kuasa kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk ibu-ibu janda, untuk orang-orang tua, khususnya di sidang jemaat ini. Tuhan, Engkaulah yang menjadi pembela, menjadi kekuatan bagi mereka. Kami serahkan semua hidup mereka dalam tangan-Mu. Ibu-ibu yang sendiri juga, Tuhan, Engkaulah pembela, Engkaulah penolong dalam hidup mereka. Kami serahkan anak-anak remaja muda kami yang pada minggu ini merencanakan mulai coba berinteraksi lewat acara-acara online mereka. Tuhan, tolong buka jalan supaya semua bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Program-program kami yang sudah kami rencanakan, dalam waktu dekat majelis yang akan melakukan diskusi-diskusi untuk pelayanan kami, Tuhan, campur tangan juga. Berkati anak-anak muda kami yang sekolah, yang bekerja, mencari pekerjaan, mencari jodohnya. Buka jalan, pertemukan dengan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahkan pelayanan kami lewat panti ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan, justru menjadi peluang bagi pelayanan kami di sini bisa bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan, tolong kesembuhan dari Ibu Hana, Bapak Hari Ananda, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan tolong juga pengurus-pengurus di yayasan, Ibu Selvi sebagai pimpinan di panti ini, Tuhan pakai dan memberkatinya. Kami doakan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang masih harus ibadah online, beri mereka kesabaran dan ketekunan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang bermalas-malasan, Tuhan, mereka yang tidak mau beribadah, begitu banyak jemaat-Mu yang saya perhatikan terlena dengan keadaan ini. Tuhan, Engkau campur tangan, gerakkan hati mereka supaya mereka datang beribadah Tuhan. Karena dunia ini semakin gelap, bagaimana menjawab tantangan hidup yang begitu sulit ini kalau bukan karena firman-Mu Tuhan. Tolong jamah hati jemaat-Mu sekali lagi, gugah hati mereka, jamah Tuhan, supaya mereka datang beribadah kepadamu meski secara online, tetapi Engkau ada di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan hidup kami sepanjang bulan September ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus Allah Tritunggal, menyertai memberkati engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya.